ngasih tahu kalian sesuatu. Apaan tuh? Jadi kemarin gua bener lagi tiba-tiba tuh iseng mau lihat sesuatu gitu kan. Gua ngeliat sesuatu yang keren, video yang keren banget. Vlog gue ya? Iya. Pede banget, Oh, bukan. Apaan sih, Kak? Jadi itu gue kemarin ngeliat video yang memperlihatkan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang ternyata Indonesia tuh kaya banget. Kayaknya real Novake nih. Kayak Real apa sih, Novake. Kak? Kayak apa sih, Kak? Gue langsung Kayaknya- kasih kalian lihat aja ya, Ya, biar boleh. Mana tuh? nggak penasaran lagi. Nih, Wow. bagus banget kan? Amazing. Gimana? Betapa kayanya Indonesia, guys. Aduh, selama ini sih yang aku tahu yang indah ini cuma aku doang. Waduh. Sama gue sih. Wih. Ke situ Ya kali ya. kan? Gue juga pengen sih kesini sih. Wah, Kapan-kapan kita seger kesini banget kali ya. lagi ngeliatnya. Kapan-kapan healing gak sih ke situ? Harus sih. Boleh sih. Healing. Gitu. Nah, menarik wah, sih. menarik banget sih. Tapi kalian pernah kepikiran gak sih? Kan kita tuh sebenarnya kaya ya. Mm-mm. Tapi nggak kelihatan kayak masih banyak masyarakat yang melarat gitu kayak. Pernah gak sih kepikiran kekayaannya Setuju kemana? sih, itu juga sama sih jadi pertanyaan gue juga. Lucu kan? kali ya kalau dibahas ya. Boleh kali Kak Agam, jangan cuma nunjukin video doang. Nah, Ini sebenarnya pembahasan yang menarik sih. Cakep. Gue pengen ngasih tahu kalian fun fact. Mau tahu nggak? Apa tuh? Kalau kita bandingin kekayaan Indonesia dengan negara lainnya, Indonesia berada di posisi ranking ke-11 dibanding negara-negara lain di bidang sumber daya alamnya gitu. Demi apa? Tahu nggak total kekayaannya berapa? Berapa tuh? 1,5 triliun US dollar. US Tepuk tangan dollar. buat Kalau Indonesia. Wow. dirupiahin berapa sih? Itu sekian-sekian. Karena kan banyak banget ya. Didengar Gitu. aja Berarti banyak kalau banget. kurs 14.000 apalagi tuh ya dikaliin berapa 1,5 triliun US dollar. 1,5 triliun. Hmm. Berarti harusnya kita bisa maju juga dong. Kanada sama Qatar Hmm. aja negara maju. Harusnya kita Indonesia ini bisa maju. Iya ya, apalagi kita kan udah sekitar 63 tahun tuh dijajah gitu kan. Iya. Nah, itu dia tuh. Itu Hmm, tuh. Gimana tuh? pertanyaannya adalah Pertinyi ini. Pertinyi. Jadi kita dijajah warga luar tuh Ke dalam mereka semua. mengkeruk kekayaan Indonesia, tapi setelah Indonesia merdeka gitu bahkan kelihatan Indonesia tuh kayak justru sama aja nggak sih? Nah, itu tuh. Nah, Kenapa itu. tuh Kak Agam? Benar. Hmm. Pertanyaannya kan kekayaan tadi udah nggak dijajah ya. Tapi kayak larinya tuh kemana gitu. Nah, Padahal kita itu udah nggak dia. dijajah kan nih. 63 tahun dijajah. Tapi Kak, Benar. sebentar. Tunggu deh, Mar. Sebelum kita ngebahas ke sana, coba deh Kak Agam. Selama 63 tahun Indonesia dijajah waktu itu sama Belanda dan sama negara-negara lainnya. Kira-kira kerugiannya berapa sih Kak? Spill kali ya. Oh iya benar. Kalau gue sih ngelihat datanya, gue juga cukup miris sih, Mar. Yun. tuh? Jadi tuh kalau dari total kerugian Indonesia itu mencapai 54 miliar guldep, itu setara dengan 5.000 lebih triliun sampai 66.000 triliun. Dan itu yang gue bikin kayak ngelus dada banget sih, kayak sebanyak itu loh kekayaan kita dikeruk gitu. Sedih banget ya. Sedih pol. Gitu. Terus Berarti bentar deh. Gue masih nggak paham deh kayak. Mm-mm. Jadi selama ini nih kita nggak kaya-kaya tuh ada yang ngambil keuntungan dari kita. Berarti gitu sih. Logikanya sih gitu ya. Berarti dijajahnya tuh bahkan sampai sekarang ya. Terus berarti kan juga nih kalau misalnya dulu nih waktu VOC masih ngejajah kita. Itu kan berarti PDB kita itu kan lumayan tinggi ya. Bahkan kalau tadi kita kaitin sama yang kita ada di posisi ke-11 urutan sedunia gitu. Itu berarti kan PDB kita tinggi ya? banget. Tinggi banget loh. Kalau makin kesini tuh malah makin susah ya berarti ya buat nyamain keadaan dulu. Apa gimana tuh Kak? Iya, itu dia yang bikin gue sekarang justru lebih aware gitu, lebih peduli sama hal-hal seperti itu gitu kan. Nah, itu pasti rasanya sakit banget. Ya nggak sih, kayak kekayaan kita dikeruk dengan kerugian yang luar biasa gitu. Iya sih, yang harusnya kita udah kaya banget bisa ngalahin negara maju. Kayak Qatar kan ada tadi. Benar. Rasanya miris aja sih sama kondisi yang kayak gitu. Nah, ini dia nih rasanya. Patah hati, rasanya sakit hati tanpa berdarah ya Kak ya. Tanpa lelaki juga Bener. kayak gini ya. Lelaki, bener banget nih anak muda. Nah, tapi tadi pantesan aja tadi yang udah kita rasa-rasain bareng-bareng nih bertiga. Pantesan aja ya, gue pernah nih Kak, denger presiden terpilih kita, which is Pak Prabowo itu pernah nyampein, pernah mention
bahwa ini nih penyakit yang paling mendesak dari tubuh ekonomi Indonesia, di mana tadi tuh berarti duit-duit Indonesia nih yang harusnya bisa memperkaya bangsa sendiri malah diambil sama luar negeri. Bahkan sampai sekarang waktu kita udah nggak dijajah lagi sama luar negeri. Bener gak sih Kak Agam? Bener, bahkan Pak Prabowo presiden terpilih kita juga pernah mengibaratkan bahwa uang itu adalah suatu darah bagi satu negara. Jadi beliau itu benar-benar menganalogikan bahwasanya selama ini Indonesia masih berdarah-darah lah begitu istilahnya. Wah, berarti ibaratnya nih ya kayak kita kerja rodi yang kerja kagak dibayar. Iya, Rugi dong kita. Rugi dong. Rugi dong. Iya, benar banget. Tapi sebenarnya nih ya, yang gue tahu nih ada 2 cara nih sebenarnya yang bisa bikin stop, yang bisa mencegah duit Indonesia nih, ekonomi Indonesia nih keluar terus ke luar negeri. Gimana diputar caranya? Ke dalam gitu. Iya, diputar ke dalam. Yang pertama. Yang pertama nih, sebenarnya kita bisa lihat dari neraca perdagangan Indonesia. Gimana, siapa aja sih perusahaan yang melakukan ekspor itu. Benar. Nah, yang kedua itu caranya adalah kita ngelihat dari bank-bank luar negeri. Kira-kira perusahaan Indonesia dan pengusaha-pengusaha mana saja yang menyimpan di bank-bank luar negeri tersebut. Itu bisa dilihat dari situ, guys. Tapi gue pengen nambahin nih, ada cara licik negara lain yang bikin Indonesia menurut gue jadi sengsara sih, kayak kurang gitu. Jadi kalau analoginya gini guys, Indonesia itu dari data nih dari tahun 1997 sampai 2014, which is itu selama 17 tahun ya kan ya. Lama banget. Total ekspor itu mencapai 1,9 triliun US dollar atau mencapai ya sekitar 26.000 lebih triliun rupiah lah untuk dalam kurs 14.000 ya. Gitu. Itu gede banget gak sih? Banget. Nah, yang ada catatan terpentingnya adalah angka yang tercatat itu belum semuanya termasuk nilai ekspor yang sebenarnya gitu. Bentar, kok bisa kayak gitu? Ya bisa, jadi sekitar 20-40% itu datanya ini belum tercatat begitu loh Mar. Jadi artinya disalah laporkan nilai ekspor itu sebesar 2.300 triliun lah. Intinya jadi selain yang tadi ditemukan juga adalah sebagian besar nilai ekspor kita dikuasai oleh perusahaan asing, kita juga yang perusahaan tersebut memang bukan milik Indonesia tapi bertempat di Indonesia gitu. Oh, pantesan aja lo bilang licik tadi Agam ya. Karena kan kita dari neraca perdagangan ini yang kita lakukan ekspor itu harusnya kekayaan Indonesia yang Indonesia ambil nih kayak rempah-rempah, kita ekspor keluar, tapi yang ngelakuin ekspor itu dari perusahaan asing juga. Benar, kita kayak dimainin gitu ya. Dikelabui lebih tepatnya kayak gitu. Numpang aja gitu kekayaan kita, nggak ke kita dong. Mereka nih menjual aset kita, menjual kekayaan sumber daya alam Indonesia itu untuk menggunakan jalan, pelabuhan, habis itu keringat orang Indonesia itu ya itu untuk memperkaya diri sendiri gitu. Ketika uangnya ada menghasilkan gitu, terlihat suatu keuntungan gitu, malah uangnya ini tidak diletakkan di Indonesia dan dalam artian ini uangnya akan diputar lagi, akan diletakkan ke luar negeri gitu. Oke, tapi emang sesalah itu ya nyimpen duit di luar negeri? Nah, menurut lu salah nggak? Harusnya enggak sih, karena kan duit-duit Indonesia juga. Iya, nah gimana? Kalau menurut lu gimana? Salah? Menurut gue salah, tapi ada plus minusnya nggak sih? Kayak harusnya emang ada yang di luar, harus ada yang di dalam, tapi nggak ngerti juga. Gimana tuh? Kalau analoginya gini sih, Mariun, kalau misalnya uang itu tidak tinggal di Indonesia, artinya uang itu tidak bisa digunakan untuk perubahan atau menggunakan roda perekonomian di Indonesia. Jadi stay di luar gitu. Seharusnya uang yang dihasilkan dari hasil kekayaan Indonesia, sumber daya alam Indonesia itu akan disimpannya di Indonesia juga gitu untuk perputaran roda ekonomi begitu. Oh, jadi kalau uang yang ada di luar nggak bisa dipakai di Indonesia walaupun uang itu punyanya Indonesia. Ya gitu. Jadi nggak guna dong di luar. Ya makanya itu kita juga kayak bingung juga kan kalau kekayaan Indonesia semuanya dikeruk dari Indonesia tapi mereka malah menyimpan uangnya itu di luar gitu nggak? Iya sih, percuma sih. Ini dia ya, waktu itu juga aku pernah dengar kalau Pak Prabowo itu sempat mention yang disebut paradoks Indonesia yang menjadi permasalahan kita.
Gitu. Ada dalam buku Paradoks Indonesia berarti ya? Harusnya sih ada ya. Nah, aku sih lagi baca-baca dikit-dikit ya. Semoga tadi, aja. Tapi aku sempat lihat tuh tadi, gue sempat baca ada net outflow of apa sih itu? Iya, itu yang Inggris dia kagak kali ya. Jadi tuh sebenarnya di dalam buku itu Prabowo Subianto juga presiden terpilih kita itu menyebutkan net outflow of national wealth gitu kan, atau mengalirnya keluar kekayaan Indonesia yang keterlaluan gitu. Buset, sampai dia aja nyebutin keterlaluan ya. Berarti harusnya enggak banget ya. Harus apa ya, antisipasi, dikurangi gitu, biar enggak semuanya tuh digelontorkan keluar gitu loh. Tapi ngomong-ngomong tentang masalah. Nah, betul nih. Banyak banget masalah. Berapa tuh tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Solusi boleh kali Kak Agam. Oh iya, dari tadi masalah mulu ya. Solusinya? Ada yang tahu nggak? Nah, kita sih nanya ya. Kita udah nanya sih. Jadi, kalau gue baca-baca sih ya, solusi yang dikasih dari semua permasalahan ini sih menurut Prabowo Subianto gitu kan. Pak Prabowo ini akan memberikan kebijakan pengungkapan sukarela dan amnesti pajak serta hilirisasi sumber daya alam di dalam negeri begitu. Jadi benar-benar merata gitu. Yang pertama, kita bisa menggunakan uang itu di dalam negeri dan nggak semuanya di luar negeri gitu. Dan di dalam negeri pun nanti Pak Prabowo akan menghilirisasi semuanya gitu. Jadi semua kekayaan Indonesia akan merata di semua daerah begitu. Hilirisasi berarti semua dari Indonesia ya? Indonesia untuk Indonesia ya? Dari Indonesia dan untuk Indonesia. Mungkin tentang ini amnesti pajak serta hilirisasi dalam negeri ini mungkin mau kita bahas kali ya kapan-kapan kali ya Kak Agam. Boleh tuh, menarik tuh. Mungkin mau dong. Boleh nanti ditungguin aja ya pemirsa semuanya guys. Nanti di bulan nggak cuma di bulan ya, cuma kalau realisasinya berarti kita harus tunggu nih buktinya yang diomongin sama Pak Prabowo presiden terpilih kita. Berarti bulan Oktober dong ya harusnya. Bulan Oktober udah mulai terrealisasi. Dilantiknya Pak Prabowo kan? Iya betul. Berarti kita tunggu realisasinya dari Pak Prabowo. Dan juga jajarannya tadi di bulan Oktober. Dan juga mungkin nanti kita akan bahas kali ya. Kayaknya menarik nih buat bahas ini karena kalau kita dari tadi ngomongin kekayaan Indonesia tapi kita nggak ngerti arti hilirisasi ataupun kita nggak ngerti program-program tentang Pak Prabowo ya nanti sama aja. Kita nggak bisa bantu juga. Kita harus tahu dulu lah. Iya. Benar. Oke. So, ada yang mau dipertanyakan lagi nggak guys? Kayaknya gue kelihatan tahu semuanya gitu, padahal gue tuh sedikit-sedikit baca yang dari buku ini loh, yang lu pegang justru. Iya, makanya aku tadi biar aku nular. Biar nanti aku mau baca lagi juga. Oke, mungkin nanti kita akan tunggu aja episode-episode selanjutnya untuk kita membahas lanjut mengenai hal yang tadi kita sebutkan. Tentang Paradoks Indonesia. Ada di Paradoks Indonesia. Yuk lanjut kita mau main Ludo kali ya. Aku tadi buka yang ini.